Halo sahabat Yanlim Tutorial dimanapun berada, kesempatan baik ini kita kembali bahas soal P3K tentang manajerial yang bagian kedua. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Pertanyaan pertama, di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Option A, saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B, saya akan memberitahu rekan saya. C, saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E, karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat di sini yaitu option D, melapor ke bagian perlengkapan agar segera ditindaklanjuti. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang saya lakukan adalah A, pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D, lembur sampai pekerjaan selesai. E, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu sebentar lalu kembali bekerja. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option E ya, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu sebentar lalu kembali bekerja. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut. B, saya akan berusaha menemukan penyebar isu-isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C, saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D, berusaha menjalankan keadaan yang sebenarnya. E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawaban di sini yaitu option D ya, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Pada saat Anda sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang jalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A, memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B, saya akan menghentikan motor dan memohon izin untuk mendahuluinya. C, menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. D, melewatinya saja. E, saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya yaitu option C ya, menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik.
Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu E ya, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai orang yang A. mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. B. butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Silakan jawab. Tepat sekali jawabannya yaitu opsi A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 7. Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid dan tidak terpecah. B. mengajak Dilan berdialog secara empat mata. C. meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. E. membiarkannya saja, nanti juga Dilan sadar diri. Oke, silakan dijawab waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option A, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok menjadi solid dan tidak terpecah. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 8. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B. mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C. mengajukan proposal kegiatan sekolah. D. menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. E. meminta sumbangan pada orang tua. Oke, silakan dijawab. Jawaban di sini yang tepat yaitu option A, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 9. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. biasa saja dan melakukannya. B. merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. marah dan mengeluh. D. panik dan merasa gelisah. E. mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Oke, silakan dijawab. Tepat sekali, jawabannya yaitu B, merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Kita lanjutkan nomor 10. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengalah saja.
Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya, yaitu C. Saya berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Masih semangat ya sobat semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan 11. Anda seorang ASN yang mengurusi kepegawaian. Sewaktu-waktu ada ASN dari dinas lain ingin mengajukan cuti dan sudah memasukkan berkas. Sehari setelah ia memasukkan berkas, ia menelpon Anda setiap 1 jam untuk menanyakan bagaimana kabar berkasnya. Padahal berkas tersebut diproses paling lama 1 minggu, tergantung keberadaan pimpinan yang bertanda tangan. Bagaimana Anda meresponnya? A. Tidak mengangkat teleponnya karena Anda sudah memproses berkasnya. B. Meminta untuk sabar menunggu sebab semua butuh waktu. C. Menyampaikan bahwa paling lambat prosesnya selama 1 minggu tergantung pimpinan. D. Menyampaikan bahwa berkasnya sudah Anda proses menunggu info lanjutannya. E. Biarkan saja. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya, yaitu option C ya, menyampaikan bahwa selamat-lambatnya prosesnya selama 1 minggu gitu ya, tergantung dari tanda tangan pimpinan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 12. Anda diminta untuk menjadi pembicara dalam seminar online tentang manajemen waktu. Cluenya di sini seminar online dan manajemen waktu. Namun, Anda merasa kurang percaya diri dengan kemampuan Anda dalam hal tersebut. Anda juga tidak punya waktu untuk mempersiapkan materi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak tawaran tersebut. B. Menerima tawaran tersebut dan mencari referensi sebanyak mungkin. C. Menerima tawaran dengan meminta bantuan pada rekan yang lebih ahli. D. Menerima tawaran tersebut dan berbicara sesuai pengalaman Anda. E. Menolak tawaran dengan alasan yang jujur. Silakan jawab. Yang tepat di sini yaitu C ya, menerima tawaran dengan meminta bantuan pada rekan yang lebih ahli. Kita lanjutkan ke pertanyaan 13. Anda sedang menyusun proposal skripsi. Salah satu dosen pembimbing Anda sangat detail dengan tipe pada tulisan. Tipe maksudnya ketikan tulisan, sehingga Anda harus revisi berkali-kali. Padahal Anda sudah mengeceknya sebelum diserahkan kepada dosen, tetapi masih saja ada koreksi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memperbaiki begitu saja. B. Memperbaiki meski Anda harus mengkoreksi berkali-kali. C. Meminta bantuan teman sesama pejuang skripsi. D. Memperbaikinya selagi Anda punya waktu. E. Menggunakan fitur koreksi tipe di internet sebelum dikumpulkan. Akan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option E ya, mengumpulkan fitur koreksi tipe di internet sebelum dikumpulkan. Kita lanjutkan pertanyaan 14. Anda sedang melayani nasabah yang ingin melakukan transfer uang ke rekening lain. Sesuai prosedurnya, Anda harus meminta nomor rekening, tujuan, dan jumlah uang yang ingin ditransfer dari nasabah tersebut. Setelah Anda mendengar jawaban nasabah, Anda mencatat di formulir transfer. Saat ingin menyerahkan ke kasir, nomor tujuan ternyata tidak lengkap. Bagaimana sikap Anda? A.
menyerahkan formulir ke kasir dengan harapan rekening bisa ditemukan. B. Mengkoreksi nomor rekening dengan menebak angka yang kosong. C. Menanyakan kembali nomor rekening dengan sopan. D. Membatalkan proses transfer. E. Meminta maaf kepada nasabah. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu C ya. Menanyakan kembali nomor rekening dengan sopan. Karena kita mencatatnya tidak lengkap seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan 15. Rekan kerja Anda banyak yang tidak disiplin dan datang semaunya saja. Atasan Anda juga terkadang datang telat. Meski begitu, ia tetap menegaskan kedisiplinan dan mencatat pegawai yang telat dan kebetulan ia dapati. Bagaimana Anda bersikap? A. Datang ke kantor sebelum atasan datang. B. Mengarahkan semua rekan untuk hadir tepat waktu sesuai jam kantor. C. Datang sesuai jam kantor saja meskipun rekan Anda tidak disiplin. D. Melapor kepada atasan siapa saja yang datang terlambat. E. Membiarkannya saja. Silakan waktunya nanti. Jawaban yang tepat yaitu option B. Mengarahkan semua rekan untuk hadir tepat waktu sesuai jam kantor. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 16. Suasana kantor Anda sedang ramai dan sibuk. Anda baru saja mendapat revisi laporan dari pimpinan Anda. Kan Anda juga sibuk memperbaiki printer. Karena laporannya sudah deadline, Anda sebenarnya tahu kendala printer itu karena sudah sering Anda alami. Bagaimana sikap Anda? A. Menyelesaikan laporan Anda segera karena sudah diminta pimpinan. B. Menginformasikan kendalanya sembari Anda fokus pada kerjaan Anda. C. Meminta untuk menunggu Anda menyelesaikan laporan lalu membantunya. D. Membantunya sebentar lalu melanjutkan pekerjaan Anda. E. Membantunya setelah jam pulang. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu D ya. Membantunya sebentar lalu melanjutkan pekerjaan Anda. Di sini karena kita suasananya sedang ramai sepertinya. Maksudnya yang saya tangkap di sini ramai itu pengunjung seperti itu atau tamu. Jadi kita harus memberikan pelayanan prima kepada tamu. Jadi kita harus memperbaiki infrastruktur secepat mungkin seperti itu ya. Jadi jawabannya yang tepat yaitu membantunya sebentar lalu melanjutkan pekerjaan kita. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 17. Ada seorang masyarakat yang datang protes pada Anda karena pengurusan surat izin usahanya belum juga selesai. Padahal Anda ketahui bahwa proses pengurusan surat tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun masyarakat tersebut tetap menginginkan untuk segera diterbitkan surat izinnya. Jika tidak, ia mengancam Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Mengatakan bahwa sebentar lagi surat izinnya akan terbit. B. Menjelaskan mengenai prosedur dan proses yang berlaku walaupun tidak diterimanya. C. Memanggil satpam untuk pengamanan. D. Menjelaskan bahwa pengajuan sementara dalam proses. E. Membiarkannya saja. Silakan jawab yang betul. Jawaban yang tepat di sini yaitu B ya, menjelaskan mengenai prosedur dan prosesnya serta aturan yang berlaku seperti itu ya, walaupun tidak diterima. Jadi kita harus menjalankan
SOP ya, standar operasional prosedur dengan baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 18. Anda datang mengikuti sebuah proyek bersama rekan kerja Anda. Proyek ini memiliki tujuan, anggaran, dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, Anda merasa bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Apa yang Anda lakukan jika Anda dalam situasi ini? A. Mengajukan keluhan atau kritik kepada atasan atau klien tentang proyek ini. B. Menyerah dan menarik diri dari proyek ini. C. Berusaha untuk berpartisipasi dan berkontribusi sebaik mungkin. D. Mengusulkan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk kualitas proyek ini. E. Membiarkannya saja. Silakan waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu D ya, mengusulkan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk kualitas proyek ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 19. Ada etnis tertentu yang membuat keributan di kantor. Bukan hanya satu kali saja, tetapi sudah berulang kali kejadian dengan orang yang sama. Suatu waktu datang nasabah dengan orang yang sama lagi meminta untuk segera dilayani. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta satpam untuk siap siaga jikalau nasabah melakukan keributan. B. Segera melayaninya walaupun terpaksa. C. Melayani dan memproses keluhan sesuai prosedur. D. Memberinya antrean paling belakang. E. Membiarkannya saja. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya yaitu C ya, melayani dan memproses keluhan sesuai dengan prosedur. Kita lanjutkan nomor 20. Anda adalah seorang jurnalis yang ditugaskan untuk meliput salah satu paslon gubernur di daerah Anda. Anda menemukan fakta menarik yang bisa menguntungkan paslon tersebut. Namun, Anda juga mengetahui bahwa ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan bisa merugikan paslon lain. Anda merasa bingung untuk menulis berita dengan menulis dengan fakta atau kepentingan paslon yang Anda liput. Pertanyaannya, bagaimana Anda menyikapinya? A. Anda menulis sesuai fakta dan tidak memihak pada siapapun. B. Anda menulis berita dengan menguntungkan paslon yang Anda liput. C. Anda menulis berita dengan merugikan paslon lain. D. Anda menolak untuk meliput paslon tersebut. E. Membiarkannya saja. Silakan waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option A ya. Anda menulis sesuai fakta dan tidak memihak pada siapapun. Kita lanjutkan ke pertanyaan 21. Saat itu Anda sedang mengurus administrasi di kantor. Tiba-tiba datang bapak-bapak yang mengaku sebagai orang tua murid dan meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah sedang rapat di luar sekolah. Bagaimana Anda bersikap? A. Meminta maaf dan menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat. B. Menghubungi kepala sekolah dan meminta izin untuk mengganggu rapatnya. C. Menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat dan memintanya untuk menunggu di ruang tunggu. D. Mengarahkan ke ruang guru dan meminta guru lain untuk menemuinya. E. Membiarkannya saja. Silakan waktunya 5 detik.
Jawaban yang tepat yaitu C ya, menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat dan memintanya untuk menunggu di ruang tamu. Kita lanjutkan ke pertanyaan 22. Saat itu Anda sedang... Oh, di sini sudah ya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan 23. Pemerintah baru saja mengumumkan untuk pembatasan sosial. Padahal ada teman kantor Anda yang mengadakan acara arisan di rumahnya dan mengundang Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Tidak menghadirinya karena Anda patuh dengan aturan pemerintah. B. Mengingatkan bahwa yang dilakukannya melanggar aturan pemerintah. C. Memintanya untuk membatalkan acaranya. D. Melaporkan kepada pimpinan. E. Membiarkannya saja. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu mengingatkan bahwa yang dilakukannya melanggar aturan pemerintah. Kita lanjutkan ke pertanyaan 24. Anda diberi tanggung jawab mengontrol inventaris kantor seperti kendaraan dinas yang hanya boleh digunakan untuk keperluan pekerjaan. Sedangkan rekan Anda sedang dalam kondisi terdesak dan ingin meminjamnya untuk urusan keluarga. Apa yang Anda lakukan? A. Meminjamkannya dengan syarat harus bertanggung jawab. B. Meminta izin pimpinan terlebih dahulu. C. Meminta maaf karena Anda tidak bisa meminjamkannya. D. Tidak meminjamkannya dan membantu mengarahkan mencari pinjaman di tempat lain. E. Membiarkannya saja. Waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option D. Tidak meminjamkannya dan membantu mengarahkan mencari pinjaman di tempat lain. Pertanyaan 25. Anda diminta untuk mengisi sebuah acara seminar. Anda baru pertama kali menjadi narasumber. Anda cukup gugup. Apa yang Anda lakukan? A. Menenangkan diri agar rileks. B. Mempersiapkan diri. C. Menyiapkan materi dan mental. D. Percaya bahwa Anda bisa. E. Mencari rekan untuk menggantikan. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option nomor C, menyiapkan materi dan mental. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita akhiri dulu pembahasan kita. Cukupkan sampai di sini. Jika ada salah pengucapan dan kata-kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Silakan komen, like, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kesempatan baik ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Yadlim Tutorial. Ucapkan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih.